Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Istana Misteri. Untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Ikatan Pesugihan Dukun Timur Tengah. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setelah 3 tahun bekerja sebagai TKW di Timur Tengah, Bu Romla selalu setia mengirim uang ke suaminya di kampung halaman mereka. Awalnya komunikasi antara mereka lancar, meski hanya melalui pesan singkat. Namun belakangan suaminya semakin jarang merespon, hanya sesekali menghubungi dengan alasan kesibukan. Curiga dengan perubahan sikap ini, Bu Romla mulai merasa cemas. Kekhawatiran Bu Romla semakin bertambah setelah adik kandungnya mengirimkan beberapa foto yang mencurigakan. Adiknya yang tinggal di kampung secara tidak sengaja melihat suaminya bersama seorang wanita lain. Foto-foto yang dikirimkan adiknya itu memperlihatkan suaminya sedang berduaan dengan wanita tersebut di rumah mereka sendiri. Melihat bukti ini, hati Bu Romla hancur. Tanpa berpikir panjang, dia memutuskan untuk pulang. Setibanya di kampung halaman, Bu Romla ditemani oleh adiknya menuju rumah mereka. Di depan pintu, dia mendapati suaminya, Hasan, yang sedang bersiap keluar bersama wanita yang ada di foto. Hasan terkejut melihat Bu Romla berdiri di depannya, dengan mata yang penuh amarah dan kekecewaan. "Dik, aku bisa jelasin semuanya," pinta Hasan dengan gugup sambil mencoba meraih tangan Bu Romla. Namun Bu Romla menepis tangan suaminya dengan tajam. Air matanya mulai mengalir deras, tetapi tidak ada kata yang keluar dari bibirnya. Rasa sakit yang mendalam telah membungkamnya. Hasan mencoba memberikan alasan dan pembelaan, tetapi Bu Romla tidak ingin mendengar satu kata pun darinya. Dengan hati yang sudah tidak bisa lagi dimaafkan, dia memutuskan untuk pergi bersama adiknya, meninggalkan Hasan yang tampak putus asa. Keesokan harinya, dengan tekad yang bulat, Bu Romla menggugat cerai suaminya, dibantu oleh adik dan teman-temannya. Dia mengurus semua berkas perceraian. Di persidangan, Hasan terus berusaha merayu Bu Romla agar membatalkan gugatan. Namun hatinya sudah terlalu sakit untuk kembali. Bukti-bukti perselingkuhan yang dikumpulkan oleh adiknya menjadi kunci dalam persidangan tersebut. Setelah melewati berbagai proses persidangan, akhirnya perceraian mereka resmi diputuskan. Bu Romla kini seorang janda, memutuskan untuk memulai lembaran baru dalam hidupnya dengan tabungan yang ia kumpulkan selama bekerja di Timur Tengah. Dia berencana membuka warung makan di kampung halamannya. Lokasinya strategis, tidak jauh dari jalan provinsi, tempat yang banyak dilalui oleh supir truk dan pengguna jalan lainnya. Bu Romla mengajak Yuni, teman lamanya yang masih tinggal di kampung, untuk membantu mencari kios yang cocok. Setelah berkeliling dan menimbang berbagai pilihan, mereka akhirnya menemukan 2 kios yang berada di tengah jalan utama, yang dirasa cukup luas untuk warung makan Bu Romla. Dalam waktu singkat, persiapan warung makan itu pun selesai. Seminggu kemudian, Bu Romla membuka warungnya untuk pertama kali. Yuni mengambil peran sebagai pemimpin para karyawan, sementara Bu Romla duduk di meja kasir, mengawasi jalannya usaha barunya. Pada hari pertama, saat jam makan siang tiba, warung Bu Romla mendadak dipenuhi oleh pembeli. "Baru kali ini aku melihat warung makan ramai di hari pertama buka, Bu," ujar Yuni terkejut melihat pembeli yang datang berbondong-bondong.
Bu Romla hanya bisa tersenyum, bersyukur atas keberhasilan hari pertama usahanya. Antrian panjang di depan meja kasir terus bertambah, bahkan sampai sore hari. Karyawan warungnya kewalahan melayani pembeli yang tak henti-hentinya datang. Meski lelah, Bu Romla merasa puas dan bahagia. Keberhasilan warung makan ini adalah awal yang baru dalam hidupnya, menggantikan kepedihan masa lalu dengan harapan yang baru. Bu Romla merasakan kebahagiaan yang besar saat warung makannya langsung ramai pada hari pertama pembukaan. Dia menutup warung lebih awal dari perkiraan, sibuk menghitung penghasilan hari itu, ditemani oleh para karyawan yang sedang membereskan peralatan makan yang digunakan oleh pembeli. Karena hari itu sangat ramai, Bu Romla memutuskan untuk memberikan bonus kepada karyawannya sebagai bentuk apresiasi. Namun, saat pulang bersama Yuni, Bu Romla tidak bisa mengabaikan rasa heran yang disampaikan oleh Yuni yang sepanjang perjalanan. Yuni merasakan aneh karena biasanya warung makan tidak langsung ramai di hari pertama. Saat kembali ke rumah, Bu Romla tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang mulai menghantuinya sejak kejadian di warung tadi. Dia teringat akan suara-suara aneh yang terdengar dari dapur, seperti seorang ribut dan berkelahi. Ketika dicek, dia tidak menemukan apa-apa, hanya melihat karyawannya yang sibuk memasak seperti biasa. Kejadian aneh lainnya terjadi ketika Bu Romla sedang melayani pembeli di meja kasir. Dia melihat sosok besar hitam di salah satu meja. Namun, ketika dia mencoba menunjukkan kepada Yuni dan karyawan lainnya, mereka hanya melihat meja kosong. Bu Romla pun merasa malu dan takut kalau kejadian ini akan membuat karyawannya ketakutan. Jadi dia memutuskan untuk tidak membahasnya lebih lanjut. Hal aneh lainnya terjadi saat warung akan ditutup. Ruangan tiba-tiba terasa sangat panas. Meskipun semua kipas angin sudah menyala, para karyawan merasa heran karena ruangan mendadak terasa seperti oven. Namun anehnya, tubuh mereka tidak mengeluarkan keringat. Rasa panas yang tidak biasa membuat mereka tidak nyaman dan segera meninggalkan warung begitu tugas mereka selesai. Meskipun Bu Romla berusaha menyembunyikan kekhawatirannya, perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di warung makannya semakin kuat. Dia mulai bertanya-tanya, apakah semua kejadian aneh ini hanya kebetulan atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mengintai di balik kesuksesan mendadak warungnya. Kisah ini semakin mengerikan ketika dua karyawan Bu Romla mengalami gangguan supernatural. Awalnya, Arif yang merasa motornya tiba-tiba berat ketika pulang melewati persawahan, hanya untuk menemukan kaki besar di atas knalpotnya. Ketakutan yang ia rasakan membuatnya berkeliling sebelum akhirnya sosok tersebut menghilang. Namun malamnya ia diganggu lagi oleh sosok hitam besar di kamar tidurnya, membuat tubuhnya menggigil dan sesak nafas. Ibu Arif yang cemas memanggil dokter, namun dokter hanya menduga bahwa Arif kelelahan. Meskipun begitu, Arif terus merasa diteror hingga akhirnya bermimpi buruk dikejar-kejar oleh sosok hitam tersebut. Keesokan harinya, Arif menceritakan pengalamannya kepada teman-temannya di warung, membuat mereka prihatin dan was-was. Namun, teror tidak berhenti di situ. Rosid, karyawan lain, juga mengalami hal yang mengerikan ketika dia melihat sosok perempuan berambut panjang dan berbaju putih yang mengikutinya pulang. Sosok tersebut terus menerornya, bahkan muncul di rumahnya dan memintanya untuk berhenti bekerja di warung Bu Romla. Bu Romla yang mendengar cerita dari dua karyawannya menjadi sangat khawatir. Dia terkejut mengetahui bahwa dua karyawannya diganggu oleh makhluk gaib. Bu Romla mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan warungnya, dan dia bertanya-tanya apa yang sebenarnya diinginkan oleh makhluk-makhluk tersebut. Meski begitu, dia berusaha menenangkan karyawannya, terutama Yuni yang mulai merasa ketakutan dengan kejadian-kejadian tersebut. Ketegangan semakin meningkat dan suasana warung yang sebelumnya ramai dengan pembeli kini diselimuti oleh ketakutan dan misteri. Bu Romla harus mencari cara untuk melindungi karyawannya dan memastikan keselamatan mereka. Namun gangguan supernatural ini semakin sulit untuk diabaikan.
Suasana di warung makan Bu Romlah semakin mencekam setelah berbagai keanehan terjadi. Para karyawan mulai merasakan adanya kehadiran yang tidak biasa di tempat itu. Meskipun mereka mencoba untuk tetap tenang dan melanjutkan pekerjaan, bayangan kegelapan dan ketakutan terus menghantui mereka. Suatu hari, panci-panci di dapur mulai bergerak sendiri, menggelinding dan berjatuhan tanpa ada yang menyentuhnya. Para karyawan yang sudah merasakan keganjilan sejak beberapa waktu lalu panik melihat pemandangan tersebut. Mereka berlarian keluar dari dapur dengan wajah penuh ketakutan, tak mampu menahan rasa ngeri yang menjalar ke seluruh tubuh. Bu Romlah mendengar keributan dari warung, segera mendekati karyawannya untuk menanyakan apa yang terjadi. Dengan suara gemetar, salah satu karyawan menceritakan bahwa mereka melihat panci-panci berjalan sendiri. Mendengar cerita itu, para pembeli yang penasaran segera berbondong-bondong masuk ke dapur untuk melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Namun, sesampainya di dapur, semua kembali normal. Panci-panci yang tadinya bergerak kini diam di tempatnya, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Keganjilan semakin menjadi-jadi ketika Arif, salah satu karyawan yang sedang membuka laci, melihat sebuah kepala dengan wajah rusak dan penuh darah di dalamnya. Dia nyaris berteriak, namun ditahan karena takut membuat kekacauan di warung. Ketika diceritakan kepada rekan-rekannya, mereka semula tidak percaya hingga Arif bersumpah 3 kali. Ketegangan terus meningkat, membuat pekerjaan biasanya penuh canda tawa berubah menjadi penuh ketakutan. Jihan yang diminta untuk mencuci sayuran di bagian belakang tiba-tiba melihat seorang perempuan berambut panjang berdiri di sampingnya. Dia berteriak histeris dan lari ke dapur, namun setibanya di sana, dia langsung pingsan. Para karyawan lainnya yang sudah tertekan oleh kejadian-kejadian sebelumnya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat mereka bekerja. Setelah Jihan sadar, dia menceritakan bahwa perempuan yang dilihatnya tadi berdiri sangat dekat dengannya. Para karyawan hanya bisa menggelengkan kepala, merasa tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan selain berharap kejadian itu tidak berulang. Namun, harapan mereka pupus saat Yuni yang biasanya tidak pernah mengalami gangguan tiba-tiba melihat pocong dengan wajah rusak dan penuh nanah di dapur saat membersihkannya. Yuni merasa tubuhnya membeku, tak mampu bergerak atau bersuara. Sementara sosok mengerikan itu perlahan mendekat. Dengan sekuat tenaga, Yuni mencoba mengumpulkan kesadarannya dan berlari keluar dari dapur berteriak ketakutan. Setelah kejadian itu, para karyawan semakin takut dan mulai enggan bekerja di warung tersebut. Bu Romlah pun bingung, tidak tahu harus berbuat apa untuk mengatasi masalah ini. Keganjilan demi keganjilan terus terjadi, dan para karyawan merasa ada yang harus dilakukan agar mereka bisa bekerja dengan tenang lagi, tanpa teror dari makhluk-makhluk misterius yang menghantui warung makan itu. Setelah situasi mulai tenang dan Jihan berhasil dipulihkan oleh Banu Jaladra, Bu Romlah memutuskan untuk segera berbicara dengan Banu. Mereka duduk di salah satu sudut warung yang sepi, sementara karyawan lain sudah pulang untuk beristirahat. Bu Romlah menghela nafas panjang sebelum memulai percakapan. "Terima kasih Mbah Banu atas bantuannya. Tapi saya ingin tahu kenapa makhluk-makhluk itu terus mengganggu warung saya?" tanya Bu Romlah dengan nada penuh kekhawatiran. Banu Jaladra memandang Bu Romlah dengan mata yang tajam, seolah mencoba membaca lebih dalam. "Bu Romlah, tempat ini sudah lama dihuni oleh makhluk-makhluk gaib. Mereka merasa terusik dengan keberadaan warung ini. Apalagi energi negatif yang mungkin tidak sengaja terpancar dari karyawan atau pelanggan bisa menarik mereka lebih dekat." Bu Romlah terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata Banu. "Jadi, apa yang harus saya lakukan, Mbak? Saya tidak bisa terus seperti ini. Bisnis saya akan hancur kalau para pelanggan terus mengalami hal-hal aneh di sini." Banu Jaladra mengangguk pelan. "Bu Romlah, ada 2 hal yang bisa dilakukan. Pertama, kita harus membersihkan energi negatif yang ada di sini secara menyeluruh.
saya bisa bantu dengan beberapa ritual pembersihan. Kedua, Bu Romla harus lebih berhati-hati dengan siapa saja yang bekerja di sini. Dan jangan lupa yang terjadi di sekitar warung. Kadang-kadang tanpa sadar, orang-orang yang membawa beban berat atau masalah pribadi bisa membawa energi negatif yang memancing makhluk-makhluk ini. Bu Romla menghela nafas lagi. Baik, Mbah, kalau memang itu yang harus dilakukan, saya akan mengikuti petunjuk Mbah. Saya tidak ingin tempat ini menjadi sarang makhluk gaib. Banu Jaladra tersenyum tipis, menenangkan Bu Romla. Tenang saja, Bu, saya akan bantu sebisa mungkin. Tapi ingat, ini bukan hanya tentang ritual, tapi juga tentang menjaga ketenangan hati dan pikiran semua orang yang ada di sini. Malam itu, Banu Jaladra melakukan ritual pembersihan di seluruh warung, menggunakan doa-doa dan ramuan tradisional untuk mengusir makhluk-makhluk gaib yang mengganggu. Bu Romla dan para karyawan menyaksikan dengan harapan besar bahwa setelah ritual ini, tidak ada lagi gangguan yang meresahkan. Esok harinya, warung Bu Romla tampak lebih tenang. Pelanggan mulai berdatangan seperti biasa, dan tidak ada lagi teriakan atau jeritan ketakutan. Namun, Bu Romla tahu bahwa dia harus selalu waspada dan menjaga agar tidak ada lagi hal-hal buruk yang terjadi di warungnya. Dengan bantuan Banu Jaladra, dia yakin bisa melewati cobaan ini dan membuat warung makannya kembali menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi semua orang. Bu Romla merasa semakin terdesak oleh ketakutan gaib yang terus mengganggu warung makannya. Meski Banu Jaladra orang pintar yang dipercaya, sudah melakukan ritual pembersihan dan mengusir makhluk-makhluk tersebut, gangguan itu kembali dengan kekuatan yang lebih besar dan menakutkan. Banu Jaladra yang awalnya yakin bisa mengatasi masalah ini, mulai merasa ragu dan terpaksa mengakui bahwa makhluk-makhluk ini memiliki kekuatan yang luar biasa dan belum pernah ia hadapi sebelumnya. Setelah makhluk-makhluk itu kembali menyerang, Banu Jaladra segera bertindak untuk melindungi para karyawan dan Bu Romla. Ia mencoba berbagai cara, termasuk menggunakan ajian-ajian dan keris sakti miliknya. Namun makhluk tersebut tetap kembali, bahkan dengan kekuatan yang lebih besar. Banu Jaladra akhirnya mengingat pelajaran dari gurunya, bahwa meskipun sekuat apapun makhluk gaib, mereka tetap bisa dikalahkan oleh manusia dengan mengandalkan ajaran gurunya. Ia akhirnya berhasil melemahkan makhluk-makhluk itu dan mengusirnya sementara. Namun, Banu Jaladra tahu bahwa kekuatan tersebut berasal dari sesuatu yang lebih kuat dan berbahaya. Ia merasa perlu mendatangi gurunya, Kiai Badrun, untuk meminta petunjuk dan bantuan lebih lanjut. Setibanya di rumah Kiai Badrun, ia menceritakan semua yang telah terjadi, termasuk kekuatan gaib yang belum pernah ia temui sebelumnya. Kiai Badrun mendengarkan dengan seksama sambil mengelus jenggot putihnya yang panjang. Ia tampak serius, menyadari bahwa yang dihadapi Banu Jaladra bukanlah kekuatan gaib biasa, melainkan sesuatu yang jauh lebih gelap dan berbahaya. Kamu perlu hati-hati, Banu. Kekuatan yang kamu lawan bukan kekuatan gaib biasa. Ini adalah kekuatan yang berasal dari entitas yang sangat tua dan berbahaya. Mungkin dari tempat yang tidak seharusnya disentuh oleh manusia, kata Kiai Badrun dengan suara berat. Banu Jaladra mengangguk, menyadari bahwa tugas ini tidak akan mudah. Ia tahu bahwa untuk mengalahkan kekuatan ini, ia harus menggunakan semua ilmu yang ia pelajari dari gurunya, bahkan mungkin lebih. Kiai Badrun kemudian memberikan beberapa ajian tambahan dan benda-benda sakti yang dapat digunakan Banu Jaladra untuk melindungi dirinya dan orang-orang di sekitar warung makan Bu Romla. Namun, Kiai Badrun juga mengingatkan bahwa kekuatan tersebut mungkin tidak akan berhenti sampai mereka menemukan sumber sebenarnya dan menghancurkannya. Kita harus mencari asal kekuatan ini, Banu. Jika tidak, mereka akan terus kembali dan mungkin kali ini dengan kekuatan yang lebih besar lagi, ujar Kiai Badrun sebelum Banu Jaladra pamit untuk kembali ke warung makan Bu Romla dan menghadapi ancaman yang semakin mengerikan ini.
Kiai Badrun menatap Banu Jaladra dan Bu Romlah dengan tatapan penuh kebijaksanaan. Dia sudah merasakan ada masalah besar sejak mereka tiba di rumahnya. "Kalian tidak perlu bercerita panjang lebar. Aku sudah tahu apa yang terjadi," kata Kiai Badrun dengan suara tenang namun tegas. Bu Romlah menunduk, merasa malu dan takut dengan situasi yang dia hadapi. Sementara Banu Jaladra menunggu arahan dari gurunya. Kiai Badrun mulai meramalkan doa-doa sambil menutup matanya, seolah sedang mencari petunjuk dari alam yang lebih tinggi. Setelah beberapa saat, Kiai Badrun membuka matanya dan berkata, "Bu Romlah, pesugihan yang kau lakukan adalah perjanjian dengan kekuatan jahat yang sangat kuat. Jika tidak dihentikan, nyawa dan kebahagiaanmu akan terus berada dalam ancaman." Bu Romlah mulai menangis. Air matanya mengalir deras dari pipinya. "Saya tidak tahu harus bagaimana, Kiai. Saya ingin usaha saya sukses. Tapi saya tidak menyangka semua ini akan berbalik menjadi malapetaka." Kiai Badrun mengangguk. "Tidak ada jalan mudah untuk lepas dari pesugihan seperti ini. Tapi kita akan mencoba. Pertama, kamu harus benar-benar bertobat dan meninggalkan segala bentuk pesugihan. Kedua, kita harus memutuskan ikatan antara kamu dan kekuatan jahat itu." Banu Jaladra memperhatikan dengan serius, mengetahui bahwa ini akan menjadi tugas yang sangat berbahaya. Kiai Badrun lalu memberikan beberapa petunjuk dan langkah yang harus dilakukan. Mereka akan melakukan ritual pemutusan ikatan di tempat khusus yang suci dan jauh dari gangguan energi negatif. "Namun ingat," lanjut Kiai Badrun, "proses ini tidak hanya berbahaya bagi Bu Romlah, tapi juga bagi kita semua. Makhluk-makhluk itu tidak akan tinggal diam saat kita mencoba memutuskan ikatan ini." Dengan keyakinan yang kuat, mereka bertiga sepakat untuk melaksanakan ritual tersebut di sebuah tempat yang telah ditentukan Kiai Badrun. Ini akan menjadi perjuangan terakhir Bu Romlah untuk lepas dari jerat pesugihan yang mengancam hidupnya. Malamnya, mereka bersiap-siap menuju lokasi yang telah ditentukan. Di tempat itu, Kiai Badrun mulai mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, mulai dari menyiapkan berbagai macam sesaji hingga menyalakan dupa yang akan digunakan dalam ritual. Banu Jaladra berdiri dengan keris andalannya, siap menghadapi apapun yang mulai terjadi. Ritual dimulai dengan Kiai Badrun memimpin doa-doa khusus untuk melindungi semua yang terlibat dari serangan makhluk-makhluk gaib. Ketika doa-doa mulai dibacakan, angin bertiup kencang dan suasana menjadi semakin mencekam. Tiba-tiba, makhluk-makhluk yang selama ini meneror Bu Romlah mulai muncul satu persatu. Mereka mengerang dan mencoba mendekati Bu Romlah. Namun Kiai Badrun dan Banu Jaladra tidak diam. Dengan kekuatan doa dan keris yang telah diberi ajian khusus, mereka melawan makhluk-makhluk tersebut. Banu Jaladra dengan kerisnya berusaha memusnahkan makhluk-makhluk itu satu persatu. Kiai Badrun dengan ilmunya membentuk perisai perlindungan di sekitar mereka. Pertarungan berlangsung sengit dan Bu Romlah hanya bisa berdoa dalam hatinya, berharap semua ini segera berakhir. Setelah berjam-jam bertarung, akhirnya makhluk-makhluk itu mulai melemah. Satu persatu mereka menghilang dalam kegelapan, tidak mampu menahan kekuatan doa dan keris yang dipenuhi ajian sakti. Saat semuanya berakhir, Bu Romlah tersyukur di tanah, kelelahan namun lega. Kiai Badrun dan Banu Jaladra mendekatinya, memastikan bahwa semua makhluk telah benar-benar pergi. Kiai Badrun kemudian menutup ritual dengan doa penutup, memastikan bahwa ikatan antara Bu Romlah dan kekuatan jahat itu telah terputus sepenuhnya. "Dengan ini, kamu telah terbebas dari jerat pesugihan itu," kata Kiai Badrun dengan nada lega. "Tapi ingat Bu Romlah,
Kamu harus selalu ingat pada Tuhan dan jangan pernah tergoda untuk mencari jalan pintas lagi. Jalan hidup yang benar akan selalu menuntunmu pada kebahagiaan sejati." Buromla mengangguk syukur, menyadari kesalahan besar yang telah diperbuat dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kini, hidupnya memiliki kesempatan baru, sebuah kesempatan untuk memulai segalanya dari awal, tanpa bayang-bayang gelap dari masa lalunya. Ketika Banu Jaladra kembali ke rumahnya setelah menerima sorban dari Kiai Badrun, tidak disangka sosok gaib dari dukun Timur Tengah kembali menyerang. Kali ini dengan bola api yang berputar-putar dan mencoba melukai Banu. Untungnya Banu yang memiliki keberanian dan kesaktian berhasil menghindari dari serangan bola api tersebut. Setelah bola api itu menghilang, datang lagi kepulan asap hitam yang membentuk wajah dukun dari Timur Tengah. Sosok itu mengancam Banu, menyuruhnya untuk berhenti mencampuri urusan pesugihan Buromla. Dukun itu merasa terganggu dengan usaha Banu untuk membebaskan Buromla dari ikatan pesugihan. Namun Banu tidak gentar, dia berdiri tegak menghadapi ancaman tersebut. Dukun itu melemparkan batu kecil yang aneh ke arah Banu. Banu berhasil menghindar dengan cepat. Batu itu jatuh ke tanah, membakar tanah di sekitarnya dan meninggalkan bekas yang terlihat seperti tanah kosong, seolah-olah terbakar oleh kekuatan gaib. Pertarungan antara Banu dan kekuatan gaib Timur Tengah ini semakin menunjukkan betapa kuatnya tekad Banu untuk melindungi Buromla dan membebaskannya dari pesugihan yang menjerat hidupnya. Meski berhadapan dengan kekuatan gelap yang besar, Banu tetap teguh pada keyakinannya bahwa kebenaran dan keadilan akan menang. Buromla menyaksikan kejadian ini semakin sadar betapa berbahayanya pesugihan yang pernah dia lakukan. Dengan rasa takut dan penyesalan, dia berjanji akan mengikuti semua persyaratan yang diberikan oleh Kiai Badrun, termasuk menutup warungnya dan memulai hidup baru di tempat yang berbeda. Banu dan Buromla dengan sorban yang diberikan oleh Kiai Badrun sebagai pelindung, bersiap menghadapi segala kemungkinan serangan berikutnya dari dukun Timur Tengah tersebut. Pertarungan yang semakin sengit antara Banu Jaladra dan dukun dari Timur Tengah. Meskipun Banu memiliki keberanian dan senjata kerisnya, serangannya tidak mempan terhadap dukun yang kuat tersebut. Dukun itu bahkan berhasil melukai Banu dengan pedang kecilnya, membuat Banu merasakan kesakitan yang luar biasa. Namun Banu tidak menyerah. Dengan tekad yang kuat, dia mengingat doa yang pernah diberikan oleh Kiai Badrun dan mulai melafalkannya. Doa tersebut memberikan kekuatan kepada Banu untuk melawan dukun itu. Serangannya mulai membuahkan hasil, melukai lengan kiri dukun tersebut. Namun dukun itu tidak tinggal diam dan terus memberikan perlawanan yang hebat. Banu terluka berkali-kali dan hampir tersudut. Saat Banu merasa kehabisan tenaga, tiba-tiba ada kekuatan misterius yang muncul dan menyerang dukun itu, membuatnya terbakar hebat. Dukun itu menjadi kesakitan dan akhirnya berhasil keluar dari kobaran api, tetapi kekuatannya mulai melemah. Dukun yang kesal mencoba menyerang Banu sekali lagi, tetapi serangannya justru berbalik mengenai dirinya sendiri. Dalam kebingungan, dukun itu bertanya-tanya siapa yang membantu Banu. Namun sebelum dia bisa mengetahui jawabannya, Banu menyerang dukun itu bertubi-tubi hingga akhirnya dukun tersebut menyerah dan meminta ampunan. Dia berjanji tidak akan mengganggu Buromla lagi dan kemudian menghilang. Setelah pertempuran itu, Banu terduduk lemas di teras rumahnya dengan tubuh yang terluka parah. Buromla dan Juni datang, terkejut melihat keadaan Banu dan segera mencari obat untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dengan bantuan mereka, luka-luka Banu perlahan mulai sembuh. Banu menceritakan semua yang terjadi kepada Buromla dan Juni, yang merasa bersyukur karena Buromla akhirnya bisa terbebas dari gangguan pesugihan. Buromla kemudian memutuskan untuk memulai hidup baru dengan membuka warung makan di tempat yang berbeda, jauh dari lokasi warung lamanya. Namun awalnya warung tersebut sepi pembeli, membuat Buromla merasa bingung dan putus asa. Banu Jaladra mengingatkan Buromla bahwa membuka usaha dengan cara yang baik tentu tidak akan semudah menggunakan pesugihan.
Banu menyarankan agar Bu Romlah mempromosikan warungnya kepada orang-orang terdekat atau pelanggannya yang dulu. Dengan tekad yang kuat, Bu Romlah memulai mempromosikan warungnya dari mulut ke mulut, dan perlahan-lahan warung tersebut mulai ramai dikunjungi pelanggan. Mereka bahkan merasa lebih nyaman makan di tempat baru itu yang bebas dari aura gelap pesugihan. Bu Romlah merasa bahagia melihat usahanya kembali sukses, bahkan melebihi harapannya. Namun di tengah kebahagiaan itu, suatu malam Bu Romlah tiba-tiba merasakan tubuhnya panas dan kesakitan. Dia merintih minta tolong kepada ibunya, yang segera datang dan mencoba menenangkan Bu Romlah yang tampak kejang-kejang. Ketika Yuni mendengar kabar itu, dia segera berlari ke rumah Bu Romlah dan terkejut melihat kondisi majikannya yang tampak menderita seperti terserang sesuatu yang tidak biasa. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran baru bagi Bu Romlah dan orang-orang di sekitarnya. Yuni dalam situasi yang penuh ketegangan segera meminta Paman Darjo untuk membawa Bu Romlah ke rumah sakit. Meskipun Bu Romlah sudah disiram berkali-kali dengan air, tubuhnya tetap terasa panas. Di rumah sakit, dokter memberikan suntikan untuk menenangkan Bu Romlah dan memeriksa tubuhnya. Setelah disuntik, Bu Romlah pingsan, dan dokter serta perawat memberikan obat penenang dan penurun suhu tubuh. Namun, saat Bu Romlah pulang ke rumah, rasa sakitnya kembali muncul dengan hebat. Yuni merasa putus asa, mengingat apa yang pernah terjadi dan berpikir ini mungkin efek dari santet yang dikirimkan. Dia segera mendatangi rumah Banu Jaladra, berharap Banu bisa membantu. Ketika Banu melihat keadaan Bu Romlah, dia tahu bahwa ini bukan penyakit biasa, melainkan akibat dari santet. Banu menggunakan sorban yang diberikan oleh Kiai Badrun dan meletakkannya di tubuh Bu Romlah. Bu Romlah semakin menjerit kesakitan, dan tidak lama kemudian terdengar ledakan keras di atas rumah. Dengan ledakan tersebut, rasa sakit Bu Romlah tiba-tiba berhenti. Banu menjelaskan kepada Yuni bahwa seseorang telah mencoba menyantet Bu Romlah. Yuni bertanya siapa pengirimnya, dan Banu mengungkapkan bahwa dukun yang mengirim santet bukanlah dukun Timur Tengah, melainkan seseorang yang dekat dengan mereka. Banu kemudian memanggil Sukma, dukun yang dulu pernah dikalahkannya. Sukma ketika bertemu dengan Banu sangat terkejut dan meminta maaf. Dia mengakui bahwa dia hanya disuruh oleh seseorang untuk mengirim santet. Banu Jaladra kemudian bertanya siapa yang menyuruh Sukma. Sukma hanya bisa mengungkapkan bahwa dia tidak tahu siapa yang menyuruhnya dan dia hanya mengikuti perintah. Banu kemudian menjelaskan kepada Bu Romlah bahwa santet itu dikirim oleh mantan suaminya, yang merasa iri karena Bu Romlah kini lebih sukses. Bu Romlah sangat terkejut mendengar hal ini dan tidak tahu alasan mendalam dari mantan suaminya tersebut. Banu setelah mengungkapkan kebenaran, memutuskan untuk tidak menghukum Sukma dan mengembalikannya Sukmanya dengan damai. Dengan adanya pemahaman tentang pengirim santet, Bu Romlah merasa lebih tenang dan sembuh dari rasa sakit yang sebelumnya mengganggunya. Dia kembali menjalankan usahanya dengan penuh semangat dan bahkan membuka cabang kedua dari warung makannya. Dalam proses ini, Bu Romlah turut mengundang Banu Jaladra untuk memberikan doa dan berkat pada syukuran pembukaan cabang baru tersebut. Banu Jaladra setelah membantu Bu Romlah kembali ke gurunya, Kiai Badrun, untuk mendapatkan nasihat. Kiai Badrun mengingatkan Banu agar terus meningkatkan kemampuannya karena masih banyak musuh yang mungkin ingin membalas dendam. Banu meminta nasihat ini dengan serius dan memulai kembali bertapaan untuk meningkatkan keilmuannya. Sementara itu, Bu Romlah menikmati kesuksesan baru dari warungnya dan menjalani hidup bahagia. Dia tidak hanya fokus pada usahanya tetapi juga melibatkan diri dalam kegiatan sosial seperti membantu anak-anak yatim dan beribadah. Yuni yang telah menjadi bagian penting dari usaha Bu Romlah merasa betah dan sudah menganggap Bu Romlah sebagai keluarga sendiri. Keberhasilan ini adalah hasil dari ketulusan dan kerja keras.
serta dukungan dari orang-orang baik di sekelilingnya. Baik teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Istana Misteri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.